Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, hari Jumat 17 April 2020. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Khatmul Quran dalam rangka untuk tarhib Ramadan, yaitu menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di tengah kita melaksanakan social distancing karena COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Maka izinkan di sini saya akan mengajak para hadirin sekalian dan pemirsa sekalian untuk merenungkan tentang apa yang kita alami ini. Maka saya akan menyampaikan judul dalam tazkirah saya ini, yaitu Sunnatul Istibdal. Sunnah artinya adalah hukum, istibdal artinya adalah penggantian. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian semuanya berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian semua dengan kaum yang lain dari selain kalian, dan mereka itu tidak seperti kalian. Itulah makna istibdal, penggantian yang saya maksud di sini. Para pemirsa dan hadirin sekalian serta Khatmul Quran rahimakumullah. Kondisinya saat ini senyap mencekam. Hiruk-pikuk kehidupan berhenti total. Tempat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat traveling, dan wisata semua sepi. Di seluruh dunia, di semua benua, Eropa, Asia, Afrika, bahkan Amerika. Kondisinya senyap tapi mencekam. Karena nyawa-nyawa berguguran tanpa memilih warna kulit. Kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, rakyat dan pejabat, semuanya tumbang satu persatu. Dalam ketidakberdayaan seperti saat ini, para pemimpin dunia berteriak-teriak, tidak tahu harus berbuat apa. Suasana seram dan mencekam. Saat Anda menyaksikan pemandangan yang menyeramkan seperti ini, saat kita menyaksikan pemandangan yang menyeramkan seperti ini, maka sepantasnya kita membaca ayat Al-Quran dengan hati yang jernih, dengan tulus, shadiq, serta merenungkan kebesaran yang menfirmankannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Yunus ayat 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu. Tanaman-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak.
hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah adanya kepada mereka azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang kafir. Jangan-jangan sunnah istibdal sedang Allah mulai. Jangan-jangan yang terjadi ini saat ini sunnatul istibdal sedang berlangsung. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Surat Muhammad ayat 38. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Mungkinkah Allah akan mematikan semua generasi saat ini, menggantikan kita semua, dan tidak memakai kita lagi? Selanjutnya akan datang sebuah kaum yang lain, yang Allah datangkan, yang mereka dicintai oleh Allah, dan mereka mencintainya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun. Surat Al-Maidah ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mendatangkan kepada kita azab, tanda-tanda atau ayat-ayat azabnya. Agar kita kembali kepada Allah. Kemudian kita tadarru' dan menghinakan diri kepadanya. Tapi itu semuanya tidak menjadikan kita kecuali semakin sombong, semakin pongah, dan melecehkan semua peringatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan tanda-tanda itu sudah datang, telah datang, sering datang, berkali-kali. Itulah tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Apa yang kita alami saat ini? Tidak diragukan lagi bahwa COVID-19 merupakan bencana kemanusiaan. Banjir bandang, tsunami, bencana alam, dan seterusnya bencana yang memilukan. Sebelumnya, jutaan orang-orang, baik muslim atau non-muslim, terusir dari negerinya dan terbunuh. Itu semua juga merupakan bencana kemanusiaan, sungguh yang memilukan hati. Tapi sebenarnya, bencana yang sebenarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengusir dan menjauhkan manusia dari rumah-rumahnya, yaitu masjid dan mushola, dan menjauhkan manusia dari rahmat dan kasih sayangnya. Yang kita saksikan saat ini, kita lihat kondisi itu seperti itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid di seluruh bumi, Allah kosongkan dari umat Islam. Banyak umat Islam yang berpaling dari Allah SWT sebelum ini. Sehingga Allah SWT berpaling dari mereka. Saat ini, silahkan menangis orang-orang yang selama ini mengejar-ngejar pahala sholat jamaah. Dan setiap langkah menuju masjid menghapus dosa dan mengangkat derajat. Silahkan menangis. Saat ini, silahkan menangis orang-orang yang selama ini mengejar pahala bersegera ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat termasuk hari ini. Kemudian bersegera mendengarkan khutbah dengan khusyuk, dengan seksama. Yang pahala setiap langkahnya pergi ke masjid pada hari Jumat seperti ini.
seperti pahala orang yang berpuasa di siang hari dan qiyam di malam harinya. Inilah sebenarnya yang kita alami saat ini. Seakan-akan Allah SWT mengirimkan surat kepada kita, manusia, makhluknya. Inilah surat dari Tuhan yang Maha Perkasa, yang sedang murka, sedang marah kepada makhluknya. Kemudian seakan berfirman, Ana ghaniyun ankum wa an ibadatikum. Saya tidak perlu kepada kalian semuanya. Dan saya, kata Allah, tidak perlu kepada ibadah kalian. Bagaimana Allah tidak murka? Manusia masa kini telah memerangi syariatnya dengan melakukan berbagai bentuk kemaksiatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kemaksiatan saat ini menjadi seni dan seni bermaksiat. Kemaksiatan saat ini bervariasi, yaitu variasi maksiat yang kita tidak mampu menyebutnya. Bahkan anak-anak juga tahu tentang kemaksiatan-kemaksiatan itu dengan segala seni maksiat dan variasi maksiat, apalagi para orang tua. Dalam kondisi seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Petunjuk Allah SWT membimbing kita. Maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti petunjuk Allah kala datang berbagai musibah, kala datang berbagai kesulitan, seperti yang kita alami saat ini. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Al-An'am ayat 43. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri, tadarru' ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras. Syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang mereka kerjakan. Ya, saat ini bala telah datang. Cobaan itu telah datang. Maka yang dituntut dari kita adalah tadarru'. Mana tadarru' kita? Tadarru' artinya adalah merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah SWT. Tadarru' dan kembali kepada Allah yang diperlukan dari kita saat ini. Sebuah bala ketika datang pada sebuah kaum. Ketika Allah SWT menurunkan kemurkaannya pada sebuah kaum, kemudian kaum tersebut Allah mudahkan untuk mereka bertaubat dan kembali kepadanya, maka bala itu merupakan pembersih dan seleksi dari Allah SWT. Apabila kita menjadikan bala yang datang ini, kita mudah untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, membersihkan diri kita, maka saat ini bala ini merupakan pembersih dan seleksi dari Allah SWT. Karena itulah rumus bala bagi orang yang beriman. Namun sebaliknya, ketika Allah SWT menurunkan bala, dan bala itu tidak menghentikan mereka dari sebuah maksiat atau berbagai maksiat, dan tidak mengantarkan mereka kepada taubat dan kembali kepadanya, bahkan menambah jauh mereka berdosa dan bermaksiat, maka itu merupakan pemusnahan, kehancuran, halak, dan damar untuk mereka. Kala saat ini bala itu datang kepada kita, namun kita tidak mengambil pelajaran, tidak kembali kepada Allah segera, tidak tadarru', bahkan kita semakin berbuat maksiat dan tidak bertaubat dan tidak kembali kepadanya, dan semakin jauh bermaksiat, semakin jauh berdosa, maka sebenarnya itu adalah kehancuran buat kita. Na'udzubillah. Tinggal kita memilih yang mana.
Maka yang perlu kita pastikan saat ini dalam kondisi balak seperti ini, COVID-19 yang sedang melanda, berjatuhan dan tumbang satu persatu, dan jangan-jangan sunnatul istibdal sedang berlangsung, maka pastikan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah kita mesti memastikan diri kita tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Perkasa. Tadarruk. Dan yang kedua, kita harus memastikan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dalam kondisi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertaubat, bertaubat diri dan bertaubat masal. Dan yang ketiga adalah memastikan setiap detik, setiap menit bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita melakukan amal soleh dan amal soleh sekecil apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, lindungi kita dari berbagai musibah yang sedang berlangsung saat ini. Semoga berbagai musibah ini segera berlalu dan Allah Subhanahu wa taala memakai kita yasta'miluna dan bukan menggantikan kita. Yastabdiluna, naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua, lindungi kita semua, dan berbagai musibah ini segera berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan inilah saat yang tepat. Beberapa hari ke depan, Ramadan akan datang. Sekarang kita sudah di penghujung bulan Sya'ban 1441. Inilah saat yang tepat. Ramadan, bulan berkah. Ramadan, bulan Quran yang merupakan penyembuh. Dan insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kita semuanya, masyarakat dan umat ini dengan Al-Quran pada bulan Quran, yaitu Ramadan. Bulan Ramadan, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rahmat. Bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa-doa. Maka kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan segera semua musibah dan kesulitan ini berlalu. Yakinkan diri. Optimalkan amal. Optimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.